Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok ingin mempresentasikan pentingnya keamanan informasi dengan nama anggota. Saya Aldi Fajril Pratama. Ada Parana Maludin Risatya, Gali Julfikar, Rizky Ari Saibatul, dan Rizkulo Putra. Mata kuliah keamanan jaringan komputer dan sistem informasi. Pengertian keamanan informasi atau information security adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas data, dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi: 1. Kerahasiaan perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. 2. Ketersediaan perusahaan menyediakan data dan informasi yang tersedia untuk pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. 3. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Informasi sebagai aset. Informasi adalah salah satu aset bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang sebagaimana aset lainnya memiliki nilai tertentu bagi perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga harus dilindungi untuk perusahaan atau organisasi tersebut untuk menjamin kelangsungan perusahaan atau organisasi meminimalisir kerusakan karena kebocoran sistem keamanan informasi, mempercepat kembalinya investasi, dan memperluas peluang usaha. Beragam bentuk informasi yang mungkin dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi meliputi diantaranya informasi yang tersimpan dalam komputer, baik desktop maupun mobile komputer, informasi yang transmisikan melalui network, informasi yang dicetak pada kertas, dikirim melalui fax, tersimpan dalam disket CD, DVD, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Informasi yang dilakukan dalam pembicaraan termasuk percakapan melalui telepon, dikirim melalui telex, email, informasi yang tersimpan dalam database, tersimpan dalam film, dipresentasikan dengan OHP atau media presentasi yang lain, dan metode-metode lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan ide-ide baru organisasi atau perusahaan. Ya, di sini akan melanjutkan yaitu kebijakan pengamanan informasi. Kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan, proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada suatu organisasi. Keuntungan dari kebijakan keamanan: 1. Meningkatkan keamanan data dan jaringan. 2. Mitigasi risiko. 3. Dimonitor dan diaturnya perangkat digunakan dan ditransfer data. 4. Performa jaringannya lebih baik. 5. Respon cepat terhadap masalah dan downtime lebih rendah. 6. Mengurangi stres tingkat manajemen. 7. Mengurangi biaya. Kebijakan keamanan yang baik memiliki beberapa fitur berikut, yaitu ringkas dan jelas. Sebuah kebijakan keamanan harus ringkas dan jelas. Ketika mereka membutuhkan, mereka akan mudah untuk diterapkan di infrastruktur yang ada. Kebijakan yang rumit atau sulit dimengerti justru tidak akan diterapkan oleh pegawai. Layak secara ekonomi dan tetap dapat menjaga keamanan dari organisasi. Dapat dimengerti kebijakan harus mudah dimengerti dan diikuti. Realistis kebijakan harus berdasarkan praktis dan kenyataan. Menggunakan hal fiksi pada kebijakan malah mengacaukan organisasi itu tersebut. Konsisten.
Organisasi harus memiliki konsistensi ketika mengimplementasikan kebijakan mereka. Dapat ditangguhkan secara prosedural. Ketika mengimplementasikan kebijakan, mereka harus ramah kepada karyawan, memenuhi hukum dan regulasi. Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus sesuai dengan hukum, aturan, dan regulasi yang ada. Sekian akan dilanjutkan dari teman saya. Ini ada contoh pembuatan kebijakan keamanan. Kebijakan Bring Your Own Device. BYOD adalah sebuah terminologi yang digunakan sebuah organisasi untuk memotivasi pegawai agar membawa perangkat mereka sendiri. Sebagaimana sulitnya organisasi mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin berbahaya, maka dibuatlah beberapa kebijakan seperti berikut. 1. Perangkat yang diperbolehkan. Admin dapat menyiapkan list perangkat-perangkat dan software yang diperbolehkan. Contohnya ada smartphone, laptop, OS, dan lain sebagainya. 2. Resource mana saja yang bisa diakses perangkat BYOD. Ada email, kontak, kalender, aplikasi. 3. Penyimpanan data. Ada di hard disk yang terpisah dengan data pribadi. Penentuan lokasi penyimpanan di server. 4. Keamanan data dan perangkat BYOD. Ada kebijakan password dan enkripsi. Monitor data yang ditransfer. Banyak sekali kebijakan yang harus diterapkan di setiap organisasi, seperti kebijakan penggunaan internet, kebijakan penggunaan email, kebijakan penggunaan perangkat, dan kebijakan-kebijakan lainnya bisa dipelajari lebih lanjut di kelas Certified Network Defender dari SI Council. Selanjutnya, langkah-langkah pengamanan informasi. Berikut langkah-langkah untuk mewujudkan keamanan informasi. Yang pertama itu mengevaluasi ancaman-ancaman yang dapat terjadi terhadap informasi. Yang kedua, memproteksi CIA. Yang ketiga, menghindari, mencegah, dan mendeteksi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang keempat, mengamankan orang, proses, dan teknologi, tidak hanya pada IT saja. Langkah bila terjadi gangguan pengamanan informasi. Cara agar pengamanan informasi sebagai berikut ini. Yang pertama, protect with password. Yang kedua, design safe system. Yang ketiga, conduct screening dan background check. Yang keempat, provide basic training. Yang kelima, avoid no email attempt. Yang keenam, hang up and call back. Yang ketujuh, think before click. Yang ke-8, use a virus scanner. Yang ke-9, keep sensitive data out of the cloud. Yang ke-10, stay paranoid. Penjelasannya. Penjelasannya 1. Protect with password. Banyak serangan cyber yang berhasil meretas karena kata sandi atau password yang lemah. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol. Disarankan untuk setiap pengguna menggunakan kata sandi yang unik. 2. Design safe systems. Batasi akses ke infrastruktur teknologi Anda untuk mencegah mudahnya peretas dan pencuri merusak sistem Anda. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda. Dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Bila memungkinkan, gunakan juga alamat email, login server, dan nama domain yang unik bagi setiap pengguna
kelompok kerja maupun departemen. 3. Conduct screening and background checks. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan, sama halnya dengan meneliti kredibilitas mereka juga. Pada periode percobaan awal, akses terhadap data sensitif atau jaringan yang mencurigakan yang dilakukan oleh karyawan Anda harus dilarang dan juga dibatasi agar sistem IT Anda menjadi aman. 4. Provide basic training. Pelanggaran keamanan yang terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Anda dapat membantu dengan membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui program pelatihan yang memperingatkan beberapa besar resiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program, dan perangkat yang ceroboh. 5. Avoid unknown email attachment. Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal, yang kemungkinan bisa berisi virus komputer. Sebelum membukanya, hubungi pengirim untuk mengkonfirmasi isi pesan. Jika Anda tidak mengenal pengirim tersebut, baiknya Anda menghapus pesan, memblokir atau pengirim yang tidak dikenal, dan memperingatkan orang lain untuk melakukan hal sama. 6. Hang up and call back. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal, yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah dan berpura-pura hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau mitra lainnya, segera akhiri panggilan yang tidak dikenal tersebut. Kemudian, hubungi kontak langsung ke organisasi tersebut atau salah satu nomor call center-nya untuk mengkonfirmasi bahwa panggilan yang Anda terima tersebut sah atau tidak. 7. Think before clicking. Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, sandi atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar Anda tidak terdorong ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri. Delapan. Use a virus scanner and keep all software up to date. Baik Anda bekerja di rumah atau di jaringan kantor, disarankan untuk menginstal antivirus pada PC Anda. Banyak penyediaan jaringan sekarang menawarkan aplikasi antivirus secara gratis. Di samping itu, menjaga perangkat lunak agar terus up to date juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem IT Anda terjaga. 9. Keep sensitive data out of the cloud. Cloud computing menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis Anda. Namun layanan semacam itu juga dapat menimbulkan ancaman tambahan karena data ditempatkan di server jarak jauh yang dioperasikan oleh pihak ketiga yang mungkin memiliki masalah keamanan sendiri. Dan yang terakhir, stay paranoid. Rusak atau robek semua hal termasuk dokumen dengan nama perusahaan, alamat, dan informasi lainnya, termasuk logo vendor dan bank yang sedang ingin berurusan dengan Anda. Jangan pernah meninggalkan laporan yang bersifat pentingnya dan sensitif di meja Anda. Ubah juga kata sandi secara teratur dan seiring, terutama jika Anda membaginya dengan rekan kerja Anda. Hal ini sangat penting Anda lakukan untuk membuat keamanan sistem IT Anda terjaga. Penerimaan user mengenai keamanan informasi. 1. Identifikasi pemakaian, user identification, pemakaian pemula. Mula-mula mengidentifikasikan diri sendiri dengan menyediakan sesuatu yang diketahuinya seperti kata sandi. 2. Pembuktian keaslian pemakaian. Pemakaian membuktikan haknya atas akses dengan menyediakan sesuatu yang menunjukkan bahwa dialah orangnya seperti Anda, tanda tangan. Dan yang ketiga, otoritas pemakaian. User identification dan user
authentication menggunakan profil pemakai atau penjelasnya mengenai pemakai yang berwenang. User authorization menggunakan file pengendalian akses yang menentukan tingkat-tingkat akses yang tersedia untuk tiap pemakai. Suatu audit log disimpan untuk semua kegiatan pengendalian akses seperti tanggal, jam, serta identifikasi terminal. Log digunakan untuk menyiapkan laporan keamanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.